welcome back to Sana Women's 10K Podcast episode 6, masih dengan Willow di sini dan Laila. Hai semuanya. Nah, kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang strength training, terus ada cross training juga. Nah, topik hari ini adalah tentang the importance of stretching. Yes, dan tamu kita hari ini adalah dari Gantar Velocity, which is perusahaan penyedia coach untuk beragam macam olahraga, especially running. Their clients are ranging from beginner runners up to athletes in preparing for their races. Jadi kita welcome Coach Jay dari Gantar Velocity. Halo Coach Jay. Hai semuanya. So Coach, kayak tadi Willow udah bilang nih, kita udah ngomongin importance of strength training dalam performance larinya kita. Yeah. Sekarang kita juga pengen tanya, how important is stretching? Is it as important as strength training untuk bagian dari latihan kita untuk lari, persiapan lari kah? Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, stretching itu malah bukan kayak pemanasan, dia tuh udah masuk ke bagian inti latihan gitu. Karena kalau lu nggak bisa maksimal pada saat lu stretching, ya lu nggak bakal bisa dapet intinya juga, kayak gitu. Jadi sepenting itu stretching menurut saya. Jadi gitu. maksudnya kalau misalkan stretching itu tidak ada menjadi bagian dari trainingnya, si trainingnya sendiri berarti juga kurang. jadinya nggak efektif gitu Iya, ya? karena yang pasti ototnya nggak siap dong, karena pada saat dia memulainya dia nggak mulai dengan stretching dulu. Padahal tujuan stretching kan yang pertama ada menaikkan suhu tubuh, mempersiapkan tubuh kita nih kalau kita pengen olahraga nih, gitu kan. Terus yang kedua adalah mempersiapkan otot, terus memperluas sendi-sendi geraknya gitu, biar tidak terjadinya cedera, gitu. Terus yang ketiga adalah mempersiapkan, misalkan kita mau programnya speed nih, ya di stretching itu bagian dari pemanasan itu udah dimasukin bagian, misalkan ada speednya ya udah main speed. Jadi main mulai speed, supaya nggak kaget pada saat betul. memang the intisari dari trainingnya itu dilaksanakan gitu ya. Tapi berarti stretching itu sebelum kita mulai training tuh juga harus dilakuin, nggak hanya pas setelahnya aja, gitu ya berarti. Betul. Oke. Jadi memang ada sebelum lari dan sesudah lari itu ada stretchingnya. Boleh dijelaskan nggak bedanya apa stretching pada saat sebelum kita lari dan stretching pada saat setelah kita lari? Soalnya biasanya kan mungkin kita lebih familiar kalau stretching tuh setelah gitu kan, setelah olahraga yang badannya panas nah baru nge-stretch. Nah cuma ternyata kan sebelumnya ternyata perlu tadi kan buat naikin suhu tubuh dan lain-lain. Nah itu tuh gimana tuh coach? Apakah gerakannya beda atau gimana? Oke, kalau simpelnya sebenarnya tadi udah saya jelasin sedikit sih. Kalau misalkan sebelumnya itu tujuannya yang pertama adalah menaikkan suhu tubuh. Yang pertama, terus yang kedua itu mempersiapkan otot dan memperluas gerak sendi agar tidak terjadinya cedera. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan tubuh untuk program intinya itu apaan gitu. Misalkan strength jadi break core dulu lah, atau pokoknya aktivasi otot dulu. Kalau speed ya kasih speed pendek dulu seperti itu. Nah kalau yang sesudahnya tujuannya adalah yang pertama adalah menurunkan suhu tubuh. Jadi gimana biar si tubuh itu dari yang tadinya lagi setelah olahraga itu pasti kan dia naik kan karena aktivitas olahraga, dan suhu tubuhnya heart rate-nya segala macamnya. Nah itu yang pertama adalah menurunkan suhu tubuh. Itu bisa relaksasi dulu. Itu udah termasuk bagian dari cooling down itu. Cooling down. Ya. Setelah itu mengembalikan kondisi otot. Jadi pada saat olahraga itu otot itu kontraksi, dia stres. Nah, gimana caranya pada saat mereka selesai olahraga, si otot itu kembali pada posisi sebelum di olahraga. Seperti itu. Jangan sampai setelah olahraga selesai. Jadi dia stay-nya masih stres gitu kayaknya. Akhirnya ya timbulnya itu pegel-pegel, sakit, bahkan bisa terjadi cedera juga. Oke. Kita kan suka denger nih, ada dynamic stretch sama static stretch. Yang mana yang kita lakukan sebelum dan yang mana yang kita lakukan setelah berlari. Iya. Ini sebenarnya saya juga masih karena banyak referensi gitu. Cuman yang saya pakai adalah yang dynamic selalu saya pakai pada saat sebelum olahraga. Sebelum olahraga. Dan statis saya pakai pada saat setelah olahraga. Kenapa gitu kan? Pernah ngobrol sama salah satu dosen anatomi di kampus olahraga saya. Jadi beliau tuh bilang gini, otot tuh elastis. Jadi semacam kayak karet gitu. Jadi kalau misalkan karet itu tingkat
kelenturannya jelek, kalau nggak udah nggak apa ya sih bahasanya tuh nggak udah membleh gitu apa sih? Oke, udah kendor gitu ya. Udah kendor, udah kendor, ya. Jadi jelek gitu. Jadi jelek. Gimana caranya stretching itu sebelum dan sesudahnya tetap ngejaga kualitas ototnya juga, kayak gitu. Kenapa dynamic? Karena pada saat memulai olahraga si otot itu dalam keadaan normal. Si otot dalam keadaan normal, dan caranya kenapa dynamic? Karena pada saat dia normal, gimana caranya dia tuh nggak ditarik. Setelah itu ditahan lama, karena itu akan menimbulkan kualitas lenturannya itu kurang. Mungkin daya ledaknya kurang. Supaya yang buat belum familiar mungkin yang dynamic tuh yang bergerak berarti ya. Dynamic tuh yang bergerak, jadi nggak ditarik. Setelah itu hitungan, lalu ditahan. Nah, kayak dynamic tuh nggak kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ditarik, setelah itu dikontraksi, setelah itu dilepas, kontraksi, dilepas. Tujuannya agar kualitas si ototnya tetap sama, tapi tujuannya tetap ada pergangan si ototnya. Tapi kalau contoh gerakannya yang simple apa sih, coach biasanya? Misalkan gerakannya apa yang lompat-lompat itu ya nggak sih, kayak misalnya high knee atau apa itu masuk nggak? Itu bukan stretching. Udah part of udah hangat gitu ya. Misalkan kayak lunges tuh ada yang ditahan lunges, posisinya tahan. Nah padahal kalau misalkan dynamic itu ya digerakin, jadi kayak naik turun atau maju mundur kayak gitu. Jadi ada movement dari si posisi. Misalkan kalau lunges posisinya bukan hanya statik aja, tapi apakah walking lunges kah mungkin? Iya bisa begitu. Atau misalkan tetap atau squat mungkin ya. Tetap ada gerakannya, jadi nggak ditahan dengan hitungan. Nggak stay gitu. Bedanya gitu pemanasan. Kenapa pemanasan menurut saya harus dynamic gitu. Sedangkan pada saat setelah latihan, kenapa harus statis? Karena pada saat setelah latihan yang saya bilang kondisi otot tuh kontraksi. Gitu. Misalkan pada saat sebelum latihan otot tuh panjangnya ya 5 cm misalkan, otot hamstring panjangnya 5 cm. 5 cm. Pada saat setelah latihan dia tuh menyusut karena kontraksi jadi 3 cm. Gimana caranya kita balikin lagi ke 5 cm itu? Nah, caranya statis. Tarik maksimal, tahan hitungan agar dia kembali lagi. Kurang lebih sih gambaran simpelnya kayak gitu. Oke. Cuman yang saya bilang masih banyak sih kayak dari sini gini, dari gurunya begini, ya kayak gitu sih, tetap masih banyak kayak gitu. Cuman tapi yang kita pakai seperti itu. Aku gitu sih, biasanya memang kalau di kelas saya pun sebelum mulai masuk training, kebetulan saya ngajarnya strength training, juga dynamic warm up di awal, betul sih supaya otot-ototnya dibangunin dulu. Mungkin kita say hi otot, ya kan? Kita akan mulai olahraga nih, gitu kan? Let's get ready, let's warm up. Terus memang betul, tapi tadi penting sih kadang kita mungkin sudah melakukan stretching sebelum latihan dan sesudahnya, tapi tidak tahu manfaatnya apa dan bedanya apa. So thank you for the explanation. Tadi udah sempat dijelasin juga what happen when we stretch. Jadi ternyata memang pada saat kita lagi berolahraga, setelah kita berolahraga, otot itu tuh ternyata memendek. Makanya kita perlu untuk mengembalikannya kembali dengan si stretching ini. And if we do not do that, makanya badan kok rasanya pegel, kok kaku gitu ya. Nah ini yang terjadi pada saya banget kalau habis lari. Iya kan? Keras pahanya kan. Iya. Atau kadang saking udah satisfy-nya saya udah selesai melakukan lari for how many kilos, terus kayak udah I need my reward. Kita boleh nggak makan sekarang, terus suka lupa gitu kan, suka lupa cooling down-nya kembali dan harus stretching-nya ini. Dan itu yang sering terjadi akhirnya buat aku yang baru mulai banget lari, udah pasti hamstringnya tuh juga suka pegel, quadnya suka pegel. So what happens when our muscles are tight? Gimana caranya supaya kalau itu udah terjadi nih, kita lupa stretching, apa yang bisa kita lakukan untuk merilekskan otot-otot yang udah keburu tight ini? Masih bisakah kita stretching? Is it too late untuk abis itu stretching aja pada saat ototnya udah terlanjur tight? Atau gimana? Atau emang setelah training langsung harus stretching saat itu juga gitu? Sebenarnya lebih baik langsung saat itu juga, karena posisinya memang si ototnya juga. Jadi gini, pada saat setelah olahraga, kondisi otot yang tegang itu, yang kontraksi itu, dia tuh dalam keadaan ya, coba dipegang badannya tuh panas biasanya. Nah betul itu.
Jadi pada saat kita bantu flexibility di akhirnya pun itu tuh enak, masih lentur. Cuman kalau misalnya kita setelah sampai rumah kita baru stretching gitu itu tuh kayak sakit jadinya. Iya. Kayak lebih jadi kaku gitu gitu. kan. Tapi kalau misalnya stretchingnya agak telat gitu, sebenarnya masih tetap berguna nggak sih atau sebenarnya Masih, telat nih gitu? Masih sih Oh sebenarnya. masih sebenarnya. Better late than never. Iya. Karena kalau pegel-pegel di rumah pun ya memang harus stretching kayak gitu. Bisa sebenarnya ada sih banyak metode yang bisa ngebantu, cuman ya yang paling simpel ya stretching karena lu tinggal duduk, lebarin kaki, gitu lutut kanan. Kadang soalnya kan juga suka apa ya, kalau stretching tuh sebenarnya enakan kalau ada temen kan bisa bantuin kayak lebih berasa gitu. Nah kalau sendiri kadang suka stretchingnya juga cuma gitu-gitu aja gitu loh. Ya kayak cuman yang penting gue stretching lah, tapi nggak merhatiin ya ototnya karena bener apa enggak, udah maksimal belum kayak gitu sih. Mau nanya dong, boleh pijit gak sih kalau pegel? Sebenarnya Karena kita suka gitu kan, kayak aduh pegel banget nih, kayaknya pijit enak nih. Cuman ada yang suka bilang no, jangan dipijit kalau misalkan ototnya masih apa ya, masih pegel-pegel gitu. Benar nggak sih? Jadi gini, pada saat kita olahraga ya, sebenarnya itu dia merusak otot. Kenapa dia sakit gitu? Kenapa dia pegel? Karena pada prosesnya latihan itu merusak otot. Tapi bakal ganti ke otot yang lebih bagus, kualitas otot yang lebih bagus gitu. Kalau misalkan istirahatnya bagus, asupannya bagus, recovery-nya bagus gitu. Kenapa ada yang bilang pada saat lari jangan di masas. Misalkan kayak gini deh, abis rest deh. Misalkan abis 10 kilo, kalau yang memang masih baru lari banget nih, pasti berasa pegelnya parah tuh. Berhari-hari biasanya. Nah iya. Ya itu kan berhari-hari. Iya pertama kali aku lari jauh juga pegel. Itu dia. Jadi otot lagi rusak, tapi malah jadi kayak kita ada luka nih, dipegang-pegang jadi dipijit. Iya. Jadi yang paling benar itu recovery-nya adalah dikompres es batu dulu, gitu. Bahkan kalau atlet dia ada es bed kayak berendam di es batu. Itu yang kayak mereka tuh sampai kayak nangis-nangis sih gitu. Tapi itu untuk demi recovery muscle tear-nya lebih cepat ya. Betul. Pada saat dia sakitnya udah mulai hilang, baru karena asam laktatnya yang dihancurkan di situ, di masas itu. Nah, baru enakan deh lari lagi. Antara happy dan sedih tahu bahwa memang ternyata nggak boleh dipijit, ya kan? Karena memang untuk orang awam sih pasti banyak juga yang udah deh dipijit aja, biasanya kalau habis dipijit lebih enak, tapi ternyata jangan, karena ya itu dia kayak luka aja. Bayangin kalau dia masih ada luka lalu kita pegang atau kita massage, ditekan-tekan, apalagi mungkin bukan sama ahlinya untuk sports massage. Jadi jangan sembarangan ya. So the safest way tadi dikompres sama es, and then abis itu bisa stretching di rumah supaya ototnya nggak tegang. Nah, terus kalau misalnya yang foam roller tuh kan biasanya kita suka bisa beli sendiri tuh, yang itu tuh sebenarnya termasuk alat pijat yang boleh dipakai langsung setelah training atau gimana sebenarnya penggunaan yang benar gitu, Coach? Jadi gini, foam roller kan lagi banyak sekarang ya, banyak orang yang udah pakai foam roller. Foam roller itu bagus, menurut saya bagus, asalkan pemakaiannya tepat gitu. Dan jangan sampai asal-asalan gitu. Otot yang kena, pokoknya harus otot yang kena gitu. Karena tujuannya adalah menghancurkan asam laktat. Asam laktat yang timbul dari proses latihan yang udah kita lalui. Kayak gitu. Itu sangat ngebantu biar nggak pegel-pegel, biar nggak cepet capek pada saat lari. Karena pernah ada pelari yang dia larinya rajin tapi recovery-nya nggak bagus. Semakin mendekati rest dia bilang, kenapa ya gue semakin kesini malah kayak kalau dulu gue kilometer 15 gue belum capek nih, sekarang baru kilometer 10 gue udah capek. Gitu. Akhirnya makin kesini kilometer 17 udah pegel gitu, bukan capek nafasnya tapi tubuhnya nggak kuat gitu rasanya. Karena itu akumulasi dari tingkat latihan yang ia lalui itu, tapi dia nggak recovery. Akhirnya asam laktat itu yang kumpul, itu yang ngebuat kaki itu cepat pegel, cepat lelah kayak gitu sih. Nah, foam roller itu bagus gitu. Sebenarnya sih bukan foam roller aja, banyak metode lain yang bisa ngebantu buat recovery kayak gitu. Elevasi setelah latihan itu bisa juga. Elevasi itu kayak naikin kaki gitu ya, kaki lebih tinggi dari jantung. Itu bisa ngebantu juga. Terus, itu biasanya berapa menit, Coach? Bisa 5 sampai 10 menit tergantung tingkat
dari latihannya, intensitasnya. Kalau memang latihan lagi berat banget 10 menit nggak apa-apa. Tapi ya harus dalam relax, pokoknya relax, jangan kakinya digantung serileks mungkin. Habis itu ya boleh sambil main handphone, boleh ngobrol, pokoknya senyamannya mungkin kayak gitu. Iya. Jadi tadi bisa naikin kaki di atas dari jantung ya. Iya, lebih tinggi dari jantung. Iya. Terus kan bisa suka ada juga tuh pakai bola itu, atau pakai bola tenis atau bola golf ball untuk buat menekan bagian otot tertentu gitu di kayaknya telapak kaki gitu, itu juga kaki. bisa, itu part of stretching juga. Betul ya. juga itu sebenarnya sih itu bukan stretching, itu recovery. Itu recovery. Ya, yang saya bilang tadi, lu latihan gila, mau lu latihan sekeras apapun, kalau lu nggak didampingin sama recovery, itu bukan peningkatan, tapi jadinya adalah penurunan performa kayak gitu sih. Tapi kalau yang tadi kayak foam roller terus yang ball tadi itu, kalau itu tuh sebenarnya wajib dilakukan atau sebenarnya alternatif aja kayak wajib ya. Oh jadi setelah stretching harus melawan itu sebenarnya? Nggak harus setelah stretching, itu tuh di rumah. Itu jadi part of the continuous. Oke. Nah betul. Jadi nggak setiap harus habis latihan. Jadi mau kapan aja dilakukan. Betul. Ini penting nih, menarik nih. Aku juga jadinya belajar banyak. Jadi sebelum latihan kamu ada dynamic warm up, ada warm up, and then setelah latihannya ada stretching, yang static, static stretching. Setelah selesai stretching, there is recovery, right? Termasuk icing yang tadi itu dulu kan. Jadi badan kita jangan cuma disuruh bekerja lalu di-neglect, nggak ada recovery-nya, karena untuk training yang berikutnya kan badannya juga harus prima kembali ya. Which is what happen kalau kita tidak take care. Kayak tadi case-nya ternyata rasanya kok jadi lebih cepat lelah. Dan itu berarti kan mempengaruhi performance dari larinya. Which is not that we are looking for speed di Women's 10K ini. Cuma it's very good information to know. Ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih. Tadi kan kita udah ngomongin soal massage, tapi ada juga sports massage yang dimana memang terapisnya itu udah tahu bagian mana yang bisa dipijit. Itu biasanya berapa lama setelah kita selesai training baru boleh sports massage, or selama kita perginya ke terapis atau ke tempat yang memang ngerti, kita boleh langsung setelah kita, let's say after a long run, atau misalkan nanti abis Women's 10K ini aku besoknya mau langsung sports massage, itu boleh nggak ya? Yang pasti yang saya bilang tadi, sebisa mungkin coba kayak udah nggak terlalu sakit-sakit lagi badannya. Kalau misalkan sebenarnya beda ya, sakit kayak pegel tuh beda. Kalau pegel ya biasa normal, kalau habis lari lu pegel gitu kan, kayak ya udah itu memang ototnya lelah, ya harus dimasas kalau itu. Beda kayak sampai kayak nyeri. Sakit nyeri ya. Memang harus ada dirilis ya. Harus recovery-nya harus ditambah dulu, dikompres pakai es batu, atau berendam pakai es yang saya bilang, atau stretching lagi, nah baru. Cuman di beberapa tempat sport massage tuh dia nyediain kayak jadi stretchingin dulu, dikompres pakai es dulu. Memang disiapin dulu ya. Jadi ada juga sih memang yang memberikan jasa itu ya. Jadi memang kita tuh sebenarnya harus tahu badan kita sendiri sih. Tadi kan soalnya pegelnya tuh ada yang emang pegel normal, ada yang ini sakit, yang emang harus butuh perawatan lanjutan gitu sih. Jadi beda-beda, nggak bisa kayak 3 hari baru boleh massage, nggak bisa. Setiap orang jadi tergantung memang. Kembali lagi, listen to your body. Kembali ke episode ke berapa jadi kemarin? Memang harus dengerin dan harus tahu sih badannya reaksinya apa nih setelah kita udah lari 10 kilo nanti, atau mungkin nggak usah nanti pas tanggal 8 Maretnya setelah lari, tapi in preparation training runnya kita ini, kalau memang rasa badannya pegel-pegel, you know the recovery aja tadi bisa berendam es, bisa dikompres, atau bisa pakai elevate, berenang juga bisa. Berenang. Oke. Cuma berenangnya jangan kayak lu mau latihan triathlon ya. Berenang santai. Berenang santai. Active recovery, yes. Aktif ya. Jatuhnya sebenarnya tetap aktif, tapi untuk dengan tujuan recover badannya lebih cepat. Tapi aku agak penasaran kalau berenang yang santai itu sebenarnya gayanya yang paling
Enggak, ini tuh apa sih? Mungkin gaya dada. Oh, gaya dada tuh paling ini ya. Ya, paling santai. Saya gaya tenggelam kayaknya. Gaya batu, gaya batu kan ya. Gimana tuh kalau bisa buat recovery sih enak. Saya bisa deh gaya dada. Oh bisa, yang nggak bisa gaya bebas gimana deh. Untung gaya dada, bener-bener. So thank you banget Coach Jen. Terima kasih banyak. Very important information. Jadi nggak ada yang main-main yang kita share di podcast ini pastinya. Semuanya pasti Tapi berguna. I learned so much from this session also karena sebagai seseorang yang juga suka sekali berolahraga, now at least I know the importance of stretching before we exercise, before we train, and the stretching after we exercise, and then recovery-nya apa aja yang bisa kita lakukan, because we need to take care of our body. Don't just push and not love it afterwards, ya kan? Betul. Kita nanti akan share juga beberapa gerakan ya, gerakan-gerakan stretching. We're gonna share with you some videos of sebelum lari dan setelah lari. So stay tuned for that video. Yes, and don't forget to stretch. Don't forget to stretch for sure. Don't forget to stretch. Don't forget to recover. And don't forget to sign up for Sada Women's 10K. You know what to do. You go to www.womens10k.id. We are counting days. So we are so excited. Hope to see you there. And we see you next time. Okay, on our next podcast. Yeah. Thank you, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bye. Bye.